Salam Pak Ustaz. Oh. Halo Pak Ustaz. Lupa Pak ngebel deh. Catat anu ya. Hah? Catat itu. Belum ada. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan malam banyak hantu. Takut. Hantunya mandi di pasar Kuto. Hantu itu. Yang jawab salam aku kudu akan berangkat haji atau umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kena hantu tadi. Hai baca yo sawat Bantu haji dengan umroh itu. Nak naik umroh. Mampu saya kami pakai kursi berapa bulannya lewat nih ada lagi operasi kecil-kecilan jadi masih ada nyeri-nyeri. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tentu yang pertama yang kami hormati Kepala Desa Pegayut beserta dengan perangkat-perangkatnya, yang kami hormati pemuka agama, pemangku adat, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Acara syukuran, acara khitanan, acara nikah, acara kematian atau musibah, tapi pembawa acara dan yang menyampaikan kata sambutannya baik yang di kota maupun yang ke daerah mereka sama, mengaku dengan jujur dan adil. Andai kata acara ini musibah, yang pertama marilah kita tetap bersyukur kepada Allah. Apa sebab? Kami yakin kita tidak bertentangan, malah sepakat sependapat. Pajak datang malam ini diberikan oleh Allah kaki, diberi oleh Allah nafas, yang bentuknya nikmat itu kalau bukan tanpa nikmat Allah tidak yakin Pak kita pajak datang. Nah ini akan patah-patah. Kadang-kadang kalimatnya pertama dan utama kita bersyukur. Apa yang kita syukurkan Allah itu nikmat. Berapa banyak nikmat Allah itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika ingin menghitungkan nikmatku kata Allah, kamu tidak mampu. Banyak macam, banyak bentuk, banyak jenis, apalagi nilainya sangat mahal. Hanya pembawa acara dan yang menyampaikan kata sambutan tidak lebih dari 4. Bukan mereka tidak tahu, mereka itu tahu diri. Apa yang memang kita datang, Pak? Diberikan oleh Allah nikmat punya iman. Sebab apa jadinya orang Pak hidup kalau tidak punya iman. Lalu kita dibekali dengan agama, banyak macam agama yang kita bicarakan. Agama kita agama Islam. Tidak hanya sekedar kita punya iman dan agama, ada nikmat Allah sebagai penunjang, yaitu kesempatan.
Yang keempat adalah kesehatan. Inilah dibekali oleh nikmat itu kita pada hadir malam ini sekaligus melaksanakan acara karena kita punya iman, karena kita punya agama, kita sempat dan kita sehat. Kami tidak berhenti menggurui, apalagi nak menasihati. Kami sering menyelidiki firman Allah yang lain, walaupun kata Allah tidak mungkin kau pacak sampai kau non. Memang, tapi kami seadanya. Menurut pribadi kami sendiri, selain daripada nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, ada orang itu punya nikmat berbentuknya namanya pangkat. Siapa orang ini Pak? Yang jelas TNI dan Polri. Jadi yang keluarganya ada jadi TNI dan Polri, bersyukurlah. Ada orang itu punya nikmat diberikan oleh Allah, dipercayakan pemerintah, nikmat punya jabatan. Jabatan apa? Macam-macam. Dari Jakarta sampai ke desa ada jabatan. Ada diberikan oleh nikmat kita punya harta. Jangan malam ini ada kalau harta menambah variasi banyak sedikitnya. Ada nikmat Allah itu adalah berbentuk pekerjaan. Bahasa orang Palembang ada gawe. Bayangkan berapa ratus ribu manusia pengangguran. Ada nikmat Allah itu punya keluarga. Namakan diancam siapa yang tidak baik dengan keluarga. Ada nikmat itu punya teman karena hidup kita diatur oleh Allah, punya keluarga tapi rezeki datang dari teman. Ada orang itu punya nikmat ilmu tentang keduniaan di awal nama, di akhir nama. Ada orang itu punya nikmat ilmu agama juga demikian. Ada orang itu punya nikmat keahlian atau keterampilan, itu jumlahnya 14, bisa dikembang kali-kali 5 di 70. Itu nikmat Allah. Lalu kalau macam itu sampai di situ Pak nikmat Allah, kami selidiki lagi masih ada nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang lain termasuk besar dari zaman Nabi Adam. Andai kata satu ini dimandangkan di dunia ini, yang datang malam ini tidak mau lagi mati. Yang tidak datang juga mati. Binatang-binatang mati, hewan mati, tanaman mati, tumbuh-tumbuhan mati. Ya, segala nama ikan, mulai dari ikan sepat, ikan gabus, ikan gurami, ikan betok, ikan bau, ikan buju, ikan belido, ikan tapai, ikan teruman, ikan tongkol, ikan tempalo, ikan teri, ikan tenggiri, ikan patin, ikan emas, ikan nila, ikan lais, ikan lidi, ikan seluruh, ikan serapir, kepala batu, kepala kakap, bulu ayam. Yang hasil ikan. apa nikmatnya? Air. Jadi kalau udah ganti air kok mati. Ya. Dan kita bersyukur itu nah. Nikmat itu lah air. Ya. Berapa macam air di dunia? Terlalu luas. Menurut kami pribadi Pak, di Indonesia ini ada 11 macam air. Ya. Ini jangan dibongkar masalah air lah. Ya. Apa ada air hidup manusia? Belum. Ada nikmatnya lain apa? Angin. Makanya tiap rumah ada kipas. Di Madinah ada kipas. Perlu angin. Jangan bangun rumah yang tidak ada masuk angin. Ya. Kepala kantor, kepala dinas kapan datang, ditunggu oleh anak buahnya, kok lambatnya datang. Jawabnya udah, kan mau bilang mau presiden di angin. Ibu-ibu kalau bapaknya tidur dari subuh, belum bangun-bangun sampai ngerit, jangan berbalik sangka nyanyian bapak itu hari ini jangan. Coba taruh dari depan hidungnya, ada angin yang keluar. Angin lagi. Sekarang air banyak, angin banyak, belum bisa hidup. Ini hidup dulu. Ya, ada bersyukur. Yang ketiga adalah nikmat Allah namanya api. Kalau dekati api malam ini gelap, sound system ini tidak berfungsi. Kalau mimpi pun tidak sudah masak, bagi yang rokok tidak terasa nikmat rokok. Air, angin, api. Itu belum cukup. Yang terakhir tanah. Jadi kalau dekati tanah apa susah gitu. Itu nak bangun rumah sama no. Dia berdiri di atas tanah, bahan bakunya ceklah banyaklah dari tanah. Nah ini nikmat Allah. Ya. Jadi karena tadi dibaca oleh pembawa acara kalimatnya la in syakartum la azidannakum, kamu syukur nikmat utama, kamu kufur nanti azab. Jadi jangan takut Pak bersyukur, jangan takut bersyukur. Ini tanya, syukur dabu, ya bukan takut. Ini bukti, ini nikmat Allah kita bisa hidup. Nah kira-kira kalau bertanya, bersyukur dabu? Iya, Allah tambah. Kalau kufur azab. Jadi supaya itu apa? Itu nikmat membawa nikmat banyak-banyak bersyukur.
Tahun 83 sampai 88 lebih kurang masih ada tak yang ingat dengan nama Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya? Ada tak ingat? Apa judul filmnya? Sengsara Membawa. Kalau yang tadi bagusnya nikmat membawa nikmat, banyak-banyak bersyukur. Ini kata Samsul Bahri, sengsara membawa nikmat. Siapa yang tanya boy? Apa bisa Pak Ustaz sengsara membawa nikmat? Bisa. Apa baca Pak? Baca. Jangan caranya. Syukur apa adanya. Kemauan boleh banyak, keinginan boleh tinggi, tapi kemampuan barangkali terbatas. Untuk menghindari sifat serakah, tamak, segala macam, syukur apa adanya supaya sengsara membawa nikmat. Malah kalau nak menghindar dari penyakit stres, syukur apa adanya baik. Sebab pendengar Ujoma Irama dalam syairnya stres. Obatnya iman dan takwa, serta mensyukuri apa adanya. Prank. Tentu tak ada stres. Nah, jadi kalau stres syukur apa adanya baik, ya. Kita bersyukur, Pak ya. Ada air, ada angin, ada api, ada tanah. Sekarang kita bersyukur, air, angin, api dan tanah membuat kita hidup. Kita tak jauh-jauh. Tiap malam kita tengok, ini empat macam inilah juga yang sering jadi bencana bagi manusia. Di mana? Kata Bugalo, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu pada umumnya bencana itu air, angin, api dan tanah. Kenapa ini terjadi? Sunnatullah, ya, karena Allah. Tapi Pak yang tahun 2019 masih ada acara ILC, Indonesia Lions Club. Acara itu satu malam Kudingo ada penyanyi terkenal yaitu Ebit Giadi. Datang malam itu diundang dalam acara ILC tadi. Ditanya oleh Karni Ilyas, Bang Ebit, sekarang banyak bencana, sumbernya adalah air, angin, api dan tanah. Kalau udah salah Bang Ebit ada syair atau nyanyi di bidang masalah itu. Adanya kata Ebit, kapan kamu mulai nyanyi itu? Kata Ebit Giadi, di bawah tahun 1980 daerah Jawa itu ada terjadi gas beracun yang menelankan hampir 100 manusia mati. Disitulah Ebit Giadi yang mensumsumkan moral, menyampaikan nyanyi tentang bencana atau berita kepada kawan. Aku bukan mau nyanyi Pak, cuman aku senang baik. Dan nyanyi itu agak panjang yang itu Pak ya. Tapi kita sampaikan supaya kita tahu ya. Apa kata Ebit? Kata Danaya, barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rubuh yang bergoyang. Adalah bukan lagunya, bukan saya, kata kalimatnya. Kata Ebit, kenapa bencana terjadi di tanahku tidak pasti. Mungkin Tuhan mulai bosan. Ya Allah, jangankan manusia Pak, jangankan Tuhan, kita apa nggak bosan dengan sesuatu Pak? Cipul yang lain. Ya, bosan. Kenapa dia bosan? Nyingok tingkah laku manusia. Manusia yang mana Pak? Bisa manusia agamanya berbeda-beda. Katanya Allah bosan jengok tingkah manusia. Kalimatnya selalu salah. Kalau manusia berbuat salah Pak, kata Nabi, al-insanu la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia itu tidak luput daripada hilaf dan salah. Kalau salah, kalimatnya selalu salah. Artinya apa? Banyaklah berbuat salah. Ini yang membuat bosan. Mana belum? Apa lagi? Bangga dengan dosa-dosa. Wong malu berbuat dosa, kata Ibn rasanya bangga berbuat dosa. Ya Allah. Apa dosa itu macam-macam? Wong malu dengan mabuk, malah dia berkata.
Wong malu pak berzina, mana dia bangga? Wong malu tak baik dengan adik-beradik, mana dia bangga? Wong malu pak maling, mana dia bangga? Mungkin kesana ada kaitannya bangga dengan dosa. Seyogianya malu. Terakhir kata Nabi jadi PR. Atau alam dengan bersahabat dengan kita, cuma Nabi membuat penasaran. Tanyalah pada rukun yang bergoyang. Nah, aku nak memastikannya, aku tanya di rukun. Apabila rukun bergoyang, aku tanya, oh, cuma dia rukun. Apa alam negara lagi bersama dengan kami? Iya, bergoyang. Ya, tidak usah apa tanya dengan rukun. Terus tanya apa dengan rukun, dan jawabnya. Kalau kamu tanya dengan Ustaz, ini apa lakukan sunnatullah? Tanya dengan aparat bencana alam. Malam ini sebelum tidur, tanyalah kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak yang lewat kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat ingkar, sudah berapa banyak? Apalagi akan melihat kufur dengan iman Allah. Kalau sudah yang lalu biarlah berlalu. Syukur. Jadi pertama penting bersyukur ya macam. Malah kalimat syukur itu dalam Al-Quran lebih dari 80 kali. Yang kelimanya ada berkaitan dengan syukur. Malam ini syukur Pak bertemu dan nyangkong-nyangkong. Tempoh hari pernah datang hari siang di masjid. Sekarang malam ini diundang oleh Pak Wahid. Berkumpul lagi. Apalagi masih banyak akan kupaskan syukur. Selawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan pengikutnya. Kita bersyukur Allah memutuskan manusia pilihan. Zaman dari dulu Pak, banyak orang hebat, banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak segala macam. Tapi tak satu pun manusia dapat panggilan dari Allah sebagai uswatun hasanah. Hanya satu-satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Mudah-mudahan kalau kita banyak baca selawat, menurutkan ajaran sunnahnya, insya Allah kita mendapat selamat darinya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu baru mukadimahnya baik. So kira malu. Belum mukadimahnya baik. Gak ngomongin tadi mukadimahnya baik. Baru mukadimah. Ya jam 1. Jadi kalau disuruhnya panjang-panjang, yang sakit artinya boleh diulur boleh. Ya nak makanlah siap kalau jeru atau kan minuman atau ya kan. Jangan makan HP main kalah HP. Jangan baik duduk nyender. Kalau duduk nyender cepat mati. Pada abang nanti baik Nyender di dinding. Bapak Ibu yang hormati, kalau tadi katanya acara pada malam ini oleh karena kita berada di bulan Syaban menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Tapi bukan aku Pak ya, nama-nama acara. Kita ini Pak Ibu sama-sama secara internasional. Kenapa? Baru sampai sebulan melewatkan tahun yaitu 2025. Tidak ya? Tahun 2025 baru lewat 24 hari. Baru 24 hari. Sekarang 2026. Kemudian akan datang 2027 dan seterusnya. Yang akan kami sampai kena peringatan manusia ini hidup, dia harus bertemu, mengalami 3 masa atau 3 tahun. Ini kata seseorang filosof dan teolog muslim. Orangnya lahir tahun 450 Hijriah, lahirnya di kota Tus, provinsi Khurasan Persia, Iran. Bapaknya seorang pemintal benang, namanya adalah Ghazali, Imam Ghazali. Dia lahir 450 Hijriah bersamaan dengan 1054 Masehi. Namanya terkenal pada sekarang Ghazali atau Imam Ghazali. Orang Barat Pak manggilnya lain. Ini orang Barat ya, tiruan. Orang Barat Pak manggilnya bukan Ghazali, Gazel. Ini mau Barat. Ghazali dipanggil Gazel. Jadi kalau di Barat dipanggil bukan Padoli, Padolem. Iya. Jadi kalau ada nama Sermedi, Termezel. Iya. Ini. Kalau ada Sermedi, Sermedel. Ini orang Barat. Apa katanya? Manusia hidup mengalami menempuh 3 masa. Ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Cobalah peristiwa Isra Mi'raj masa lalu, peristiwa nuzul Quran, peristiwa 1 Muharram, peristiwa Maulid Nabi
ya kan, masa lalu. Tapi kalau kita malah minta kepada masa, alangkah banyak tahunnya. Jadi kami pendekkan dikit, ayo kita Pak tahun lalu. Tahun lalu yang baru lewat yaitu 2025. Sekarang 2026, yang akan datang 2027. Apa isi tahun lalu? Ya. Ini berkenaan dengan kehidupan manusia. Sebab tahun lalu itu Pak ya, peristiwa sejarah, kemudian pengalaman, pelajaran, kenangan, kadang-kadang penyesalan. Itulah. Itu tahun lalu Pak ya. Sejarah, peristiwa, kejadian, pengalaman, pelajaran, termasuk penyesalan. Dari negara sampai ke rumah tangga ada sejarah, ada peristiwa. Indonesia negara Pak ada sejarah masa lalu, masa. Apa sejarah Indonesia masa lalu? Paling tidak siapa nih Pak Presiden Indonesia masa lalu? Masih ingat? Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, kemudian Jokowi. Itu presiden masa lalu. Sekarang Prabowo yang akan datang ke jalannya. Negara turun ke Sumatera Selatan. Apa Pak? Siapa gubernur masa lalu? Sepengetahuan kami Pak, masa lalu gubernur Sumatera Selatan pertama adalah Asnawi Mangku Alam. Yang kedua Sainan Sagiman, kemudian Ramli Hasan Basri, Rasihan Arsad, Syahrial Usman, kemudian Alek Nurdin, gubernur masa lalu. Sekarang Herman Deru yang akan datang walau malam. Kota Palembang siapa Pak wali kota masa lalu? Sepengetahuan kami wali kota masa lalu tahun 60-an Pak ada nama Abdullah Kadir. Entah berapa periode, kemudian diteruskan oleh Rasyad Nawawi. Kemudian diteruskan oleh Rifai Ceyan, kemudian Ahmad Dahlan, kemudian Khalil Aziz, kemudian Muhammad Husni, kemudian Edi Sentana, diteruskan Romi Herton, Harnojoyo. Itu wali kota masa lalu. Sekarang Ratu Dewa. Nah, kaget mudah dari kirim ya. Ini apa? Ada rumah tangga kita ada cerita masa lalu. Ya. Nah, oleh karena itu rumah tangga berarti keluarga. Boleh dapat kami ungkap cerita masa lalu dengan laki dengan bini, boleh baik. Cuman yang baik-baik. Ya petang-petang cucu lagi lucu-lucu duduk di teras rumah, dia mau lucu-lucu ngomong-ngomong, kapan tak kita dulu Pak kondangan, pakai baju seragam, milih motor baru 4 bulan. Kita kondangan tengah jalan hujan lebat, turun anak kunci, kamu lupa kening, lupa kaki. Oh, lupa wahid. Itu pahamnya wahid. Jangan nyingkap yang lalu itu yang membuat dia dosa. Nah malah dengan laki, malah dengan bini segala jalan diungkap. Kapan kak dulu kamu dapat teko malam? Kapan dulu kamu isi hubungan dengan jadul? Ayah, hancur, Nah ini masalah. Nah pribadi kita nih Pak, yuk ada cerita masa lalu. Kemana kita banyak berbuat? Banyak berbuat. Apakah banyak arah keibadahnya masa lalu? Apakah banyak arah kemaksiatnya? Atau kesama kuatnya? Ini masalah pribadi ini Pak. Renunglah dewe-dewe. Kalau kita banyaklah berbuat maksiat masa lalu, jenisnya adalah berbuat atau zina, kemudian kita kayak mabuk, apa sifat-sifat yang menggunjing, riba, mencaci orang, segala macam. Itu sifat kita masa lalu. Kalimatnya ada kalimat yang lalu biarlah berlalu. Lalu tahun kemarin kita banyak berbuat maksiat, entah dengan keluarga, entah dengan tetangga, dengan sama kawan, itu barang sudah berbuat. Dalam ilmu sholok orang di pondok dikatakan itu fi'il madhi, barang telah terjadi, ya, barang telah terjadi. Macam ngurungnya lagi lah terjadi. Tinggal lagi apa? Sekarang 2026. Apa 2026 ini? Kesempatan. Ya, perubahan, berbuat baik, beramal, beribadah, bertobat sekarang. Ya. Jadi kalau dia menyangkut dengan masalah sama manusia, minta maaf dengan Allah gampang Pak, bukan gampang. Kamu udah sebanyak lama-lama, setinggi gunung kamu berusaha dengan Allah. Kamu benar-benar menyesal, tobat,
tidak menyesal, tidak melakukan perbuatan wajib. Ada An-Nisa 110 menjawabkan, kata Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Katanya siapa kalimatnya? Jadi dak lanang, dak betina, dak muda, dak gadis, dak nudo, dak jado, dak baji, aparat, rakyat, teknokrat, kolonrat, spektorat, demokrat, yang melarat, yang borak, sakurat, penjarawan, badan berat. Siapa telah melakukan, kalimatnya telah melakukan perbuatan yang terkeji, yang kami sebut tadi, dak baik dengan adik-beradik terkeji, dak baik dengan warga terkeji, dak baik dengan tetangga terkeji, sifat ghibah sombong terkeji, sifat pelit terkeji. Siapa telah melakukan itu? Aw yazlim nafsahu atau menzolimkan dirinya hanya dalam rumpur dosa dan dosa. Nah, semenjak nyambut tahun baru, puasa kula dia sadar melakukan perbuatan itu kalau dengan Allah dan menyesal tidak akan lakukannya lagi. Yastaghfirullah, banyak-banyak istighfar. Ya, yadillah ghafurur rahim, niscaya diampun dan disayang oleh Allah. Inilah cerita masalah lalu. Kagetlah Pak, udah belajar ngaji, kagetlah masih muda, kagetlah udah baik dengan dia, aku masih sakitnya di buat dia. Jangan nunggu kaget. Nunggu kapan? Nunggu 2027. Maaf. Jangankan 2027 itu, bulan depan sudah ada yang akan datang. Manusia rencana, cita-cita, angan-angan, hayalan, impian dan harapan. Setiap akan depan adalah rencana, cita-cita, angan-angan, hayalan, impian dan harapan. Harapan saya, harapan rencana kami tahun depan nak umroh, rencana ya, rencana kami nak kawinkan anak. Cuma anak ada hati nah ya Pak ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Lah tahu nih dosa dan salah kita lakukan yang sudah lewat, ya biarlah ya. Nah, kita untuk melakukan tahun sekarang cepat-cepatlah kita kembali berjalan yang benar, ya kan? Walaupun ada sahih kata-katanya kok dari Masuk yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua, lebih baik kita berubah, betul ya, bukan berpisah, ya. Ini nama kata cerita ini selama dengan artis bini Imam Esari itu yang ini kalau ini ibu Nina Mardiana, kalau Imam Esari Nana Mardiana. Atau nyanyi juga dengan Mayo apa kata Nana Mardiana, bini Imam Esari kan, lupakanlah semua kenangan masa lalu, jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Tapi nyanyi, jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Ada pada masa lalu kita harus sesali, kita harus nyesali, lalu nyesal, cepat-cepat bertobat, cepat nyesal. Kalau tidak nyesal berbuat jahat, alangkah hebat kau itu ya, berbuat jahat tidak nyesal. Tapi nyanyi baik ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, itu yang pertama tentang tahun ya. Boleh berencana akan datang, walau apa yang akan terjadi. Sebabnya apa? HP Pak, setelah kami lacak, setelah kami analisa, banyak dapat di HP tentang dunia. Cuma 4 macam yang tidak pernah keluar-keluar. Ya, 4 macam, bolak-balik tidak keluar di HP itu. Padahal itu hebatnya yang HP itu ya. Ada yang sudah haji, sudah umrah, begitu dan nengok makam Rasul di Madinah, sulit Pak. Di HP baca. Ini hebatnya. Segala macam. Cuma yang tidak keluar di HP, pertama kami latihan tentang rezeki. Kita baca Pak, rezeki hari ini berapa lah, ada di tulisannya. Maksudnya drama malam ini berapa lah. Baca bawah ini. Jangan punya tahu. Tentang rezeki bacanya Pak ya. Lalu tentang bala yang akan menimpa pribadi atau keluarga. Tetapi di HP. Makanya dulu ada grup band Seventeen main band ngajak Nabi di pantai, tsunami datang. Lah ya, mati tidak mereka? Mati. Anak mantan gubernur Jawa Barat, anak Ridwan Kamil, namanya Eril. Tidak mungkin anak gubernur dekati HP. Tapi dekati di HP Eril jangan pergi ke sungai kau hasil malam ini.
Karena negatif ya dia pergi. Akibatnya apa? Mati. Mudah-mudahan yang memakai macam itu diberikan tempat yang layak. Amin. Nah, kalau nak mencari pasangan itu pecahnya lado yang berhasil dengan api. Lado yang berhasil. Jadi ada yang galau bujang tua lah 50-an tahun, nak bergaya cara bodoh, dah lemah lagi dia. Nak pergi ke butik kayu, nak pergi ke pusri, kabaring, dah lemah lagi. Dia memanfaatkan HP, kata HP-nya Allah yang canggih. Dengan izin Allah, ya Allah nak minta Allah jodoh ke di daunian. Kalau memang Allah mengizinkan, tolong ya Allah, yang pesan-pesan pun tadi dapat jadi pasangan jodohku. Nah, dapat dia. Betulan dia senang nama Nur. Jadi keluarga lo, ya Nur Hayati, Nur Baiti, Nur Meli, Nur Aini, ya Nur Mala, Nur Bayan, Nur Jana, Nur Aida, Nur Asia, Nur Halimah, Nur Asana, Nur Farida, Nur Fadila, keluarga lo. Oh, punya ada empatnya nama dulu, nak cari laki, nah kamu, no, atau kawan, minta dengan Allah. Atau begitu juga, umur sampai 50 belum dapat lagi. Katanya si Anu tuh umur 50-an dapat bini lewat HP. Memang dia Pak, lewat HP sekarang ada yang menjudi dan pakai HP ada kan? Nah, apalagi jadi jodoh. Minta dengan Allah, ya Allah, mintalah aku dapat pasangan hidup, ya Allah, yang namanya laki, karena aku udah punya laki. Dengan izin Allah aku dapat ketemu dengan doa ini. Kebetulan disenang dengan huruf U. Jadi ketiknya kalau huruf Usman, kemudian Umar, kemudian Usin, kemudian Udin, kemudian Uzair, ada Ubay, ada Uja, ada Uji, ada Uco, ada Upi, ada Uwin. Datang lain ketik dia tuh, cuma ternyata ada bini kalau. Nah, terakhir ketiknya Ustaz. Nah, ketiknya Ustaz. Ya, ayo, zaman makin ke depan makin modern bagus, ya. Yang baiknya ya iman kita tetap keren. Kita sekarang menangis bahwa zaman makin modern, tambah malah judi online. Ya, tidak. Negara makin maju kita bersyukur. Yang bagusnya negara biarlah maju, cuma kita tingkatkan budaya malu. Ya, saya kok malu bagian daripada iman. Teknologi makin canggih, ilmu manusia makin tinggi, kita bersyukur. Bisnis metropolis, berita pagi, fokus sosial, Palembang Tuni, Palembang pos sosial, potri sosial, tapi pos sosial, apa lagi, Banyosin pos, organ pos dulu. Malam-malam paling-paling di sana kebakaran dengan kabar. Siapa melayani televisi? Kan televisi banyak swasta, ada patroli Indosiar, Busana CTV, TKP, TV7, Sergapan GTI, Sidik Jariah, NTV, Buletin Siang, Media Kasus, Tajuk Utama, Gerak Hukum, Brutal, Gerbang, Fakta, Kasak Kusuk, Fokus Siang, Tangkap, Telusur, Kupas Tuntas, Lugas, Sidik, Kabar Pagi, Kabar Petang, Kabar Malam, apa kabar Indonesia? Dulu. Sekarang media sosial cepat lagi. Mungkin Pak Eva malam ini ceramah sudah ada yang nonton dari jauh. Lewat apa? Lewat YouTube. Ya, mungkin. Oleh karena itu ayo mari kita Pak waspada dan hati-hati. Apa bekal kita? Pertama sifat malu. Sebenarnya Pak kalau nggak ceramah zaman sekarang permanian. Tidak ada mengundang ustaz dari Palembang, tidak malah. Jakarta malah. Asal nggak ada payah serajin. Ya, di mana? Malam, Fajar, ada galau. Ada di mana televisi itu acaranya Islam itu indah. Ya, cahaya hati Indonesia. Ada renungan jiwa, ada jalan dakwah, ada Mama Dede siraman kolbu, hari Minggu apa damai Indonesiaku, ada gapai kemuliaan, kemudian mutiara iman, ada serambi Islami, ada kalam ilahi, ada di Palembang dakwah keliling TV RI. Tuh baik, dapat segala macam ilmu, cuma tidak seperti macam ini. Nah, ini bahwa dunia itu kecil. Oleh karena itu, mari kita modal pertama tingkatkan rasa malu. Apa sebab? Kalau bulan Ramadan datang, Pak, mulai berkumandang kalimat, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Di hari Jumat khutbah tidak pernah ninggal kalimat ayo kita untuk sama-sama meningkatkan
ya memupukkan iman kita kepada Allah. Yang dibicara tentang iman. Apa sebab iman ini para kalau beriman? Cuma kita tidak tahu tebal menganut iman seseorang. Apa yang badannya gemuknya tebal, mudah-mudahan. Badannya kecil tebal, mudah-mudahan. Apa yang gemuk dikasih iman, wallahu a'lam, tidak tahu. Tidak tahu. Kalau yang pangkat barangkali tahu ukurannya. Kalau iman tidak tahu. Nah, oleh karena itu ada seorang ulama hidup di zaman di abad yang ke-9, namanya kami lupa, bahwa untuk menjaga iman itu ada mudah tapi sulit dipraktek. Apa sebab? Dia adalah abstrak bahasanya kan. Kalau harta apa konkret. Jadi kalau nanya ke rumah, apalagi rumah itu banyak isinya yang banyak-banyak Pak, ada mutiara, ada intan, ada apa segala macam, mudahnya ke rumah Pak. Asal banyak duit, pagarkan dengan beton tinggi-tinggi, pasang terali besi, sewa security, pakai CCTV. Aman rumah. Aman rumah. Ya. Tapi kalau menjaga iman, tidak baca pakai televisi, tidak baca pakai CCTV, untuk apa nanti security? Jadi pendapat ulama itu menjaga iman itu mudah nih. Kalau kami dengar dengannya, kamu baca kalimat iman. Berapa hurufnya? 4. Apa hurufnya? I-M-A-N. Iman. Pelajarannya mudah nih apa? Cuma pernah dipraktek. Jadi untuk menjaga iman kita jangan sampai rusak. Kalau selama ini belum, ayo. Kalau sudah, terangkan apa? Mulai malam ini tanamkan dalam jiwa kita, bekalkan dalam hati kita, rekam dengan otak kita. Ayo kita harus memiliki ada kalimat yang huruf yang 4. Untuk menjaga iman, karena iman hurufnya 4, tanamkan dalam hati, rekam dengan nota. Mau tidak mau malam ini kita harus memiliki ada kalimat huruf yang 4. Apa kalimatnya? Pertama huruf M, yang kedua huruf A, ketiga huruf L, keempat huruf U. Bacaannya malu. Malu. Malu ya. Malu apanya? Gitu pas lagi. Ya. Nah kalau kita tidak punya malu lagi, marahkan Nabi? Tidak. Cuma di situ terbaik. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu udah kata malu lagi, lakukanlah apa yang kamu ingin. Kalau kata malu, malu apa aja Pak? Nah baru ini isinya. Malu cuma 2 macam. Pertama, malu kita mengerjakan yang dilarang Allah, apapun bentuk dan caranya. Lah tahu ini dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, menguntungkan atau tidak, tempat sepi atau ramai di kota desa, malu aku melakukannya. Kenapa? Inilah untuk menjaga iman. Kami tidak mendetil Pak. Ya, pokok yang dilarang oleh Allah, tindakannya Allah. Ya. Kemudian malu meninggalkan yang diperintah oleh Allah. Apa itu? Ya itulah. Seperti sholat puasa, banyak ada banyak perintah, jangan tinggalkan, malu. Kapan? Kapan baik. Tempat rami, tempat sunyi, kemudian pasar, di kota, dalam rumah, malu. Ini perintah, aku tidak lakukan. Ini perintah, malu. Nah, kalau ini kita jangan salah macam, insya Allah kita indahkan huruf yang 4. Apa huruf yang 4? Ada 2 macam. Pertama, R-U-G-I, rugi. Belum fatal. Belum fatal Pak rugi. Ya. Tapi yang lebih fatal Pak, maaf ya kita doakan yang insya Allah mereka sabar menerima kenyataannya. Apa huruf bacaan? H-I-N-A. Bacaannya hina. Ya Allah. Kenapa? Diawali dengan tidak lagi memiliki rasa malu. Nah, ya. Ini untuk menjaga, memelihara iman. Tujuan apa? Kalau iman kita terjaga, iman kita pelihara, yang kita kejar Pak, bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah. Insya Allah kita meraih kalimat predikat takwa. Lalu bagaimana Pak nak mendapat kalimat takwa? Harus banyak beramal? Boleh. Harus banyak sedekah? Boleh. Tapi diawali kaji pula kalimat takwa itu. Huruf takwa itu adalah 5. T-A-Q-W-A. Takwa. Caranya mudah, tapi sulit dipraktek. Apa? Tanamkan dalam hati, rekam dalam otak, gerak dengan jiwa, jaga mulut. Kita harus memilih kalimat ada hurufnya 5. Apa itu? S-A-B-A-R. Bacaannya sabar. Jadi kalau selama ini Pak kita mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, ya yang lalu biar lalu. Sekarang berubah. Kalau untuk mendapat predikat takwa, Bapak Ibu yang menghormati, nah ini biasa gampang.
Belum nih wujud bersih Ramadan, belum nih. Ya tak balik lah. Ini baru kan perubahan tak tahu. Sekarang kita sesuai dengan malam ini menyambut bersuci Ramadan. Di dalam Islam sering kita dengar ada berapa macam kata-kata suci. Pertama, Pak, katanya Bapak Ibu Islam, iya. Pak, kalau kamu Islam, Pak, apa Pak kitab suci kamu Islam? Jawabnya jangan berapa lagi, Al-Quran. Itu kitab suci. Kemudian Pak, kamu Islam ya. Yang bulan itu semuanya bagus Pak, tapi yang dikenal bulan suci bulan apa Pak? Bulan Ramadan. Kapan? Sebentar lagi. Kitab suci Al-Quran Pak, jualannya banyak. Harganya paling mahal 50.000. Sekarang timbul pertanyaan pribadi, di rumahku ada tidak kitab suci Al-Quran? Kalau ada sekarang, aku dengan anakku, dengan lakiku, dengan biniku bisa tidak membaca Al-Quran? Jangan dijawab. Karena itu kitab suci umat Islam. Bisa tidak aku bacanya? Bisa tidak bini aku bacanya? Bisa tidak anakku bacanya? Kalau belum, yang lalu biarlah mulailah. Ya Allah. Pak, aku yakin kalau dia ini pegayut Pak, pegayut. Dia dulu oki kan ya. Sekarang ya aku cuma berkahnya baik Pak. Aku ini ya tidak kata gelar tidak Pak ya. Cuma sebagai alhamdulillah dari alumni Sri Bandung. Ya alhamdulillah. Nah karena itu kalau kita punya Al-Quran tidak bisa membacanya selama ini, anak kita tidak bisa, laki kita tidak bisa, bini kita tidak bisa. Tahun kemarin, tahun ini kan sempat untuk belajar. Perkara dapatnya banyak atau dikit urusannya lain. Jelas kita utlubul ilma minal madillah tadi, belajarlah kamu sejak ini sampai kuliah kubur. Cuma harus sadar, kalau belajar latul jauh nih apa bedanya masih kecil. Kami kan tahun 73 keluar dari Bandung. Sekarang masih banyak yang ingatnya. Belajar waktu kecil. Kan ada sayangnya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa. Laksana mengukir di atas air. Iya ya. Cuma jangan putus asa, tidak boleh. Kok katanya belajar sampai mati, insya Allah matinya udah mati mah. Cuma belajarlah tuh. Kami ini masih ada gardu datang. Nah jangan betul boleh. Belajar apa? Belajar ikro hidayah. Walaupun tahu segala macam, jangan muku-muku belajar ikro. Tidak apa-apa, ya. Sampai belajar. Jangan nak kata orang dah lemah, tak kata orang yang lucunya. Mesti kata dikit nama rajuk. Ya Allah. Ngomong doa kitanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi di salawatjo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dengar mama ini belajar ngaji nyumpah pun. Lalu macam wal asri nasa jauhnya apa kira ya aja bu baca surah al-asr lah apal kalau wal asri kira lagi bismillahirrahmanirrahim wal unsri biarlah tuh biarlah ini mesti kalau ini lah ayo yang lalu boleh biar lapor berlalu saja Bapak Ibu kami hormati ayo yang macam pertama kitab suci ayat negatif kitab Pak ya suci belajar banyak sarjana agama apa segala macam nganggur ajak ke rumah segala macamnya ajak ke rumah galak-galak ya itu. Nah kemudian Pak bulan suci selama dalam lagi bertemu gitu ya insya Allah bertemu bulan suci kalau kita dulu dipanggil oleh Allah insya Allah bertemu bulan suci apa yang kita persiapkan kan ayo mensucikan harta mensucikan hati. Kalau bulan suci kita persiapan kita mensucikan harta, mensucikan hati, dalam arti dalam macam kita ingin bersih karena kita berdapat bersih, berdapat dengan bulan suci. Ada Pak yang dia Islam tapi kebetulan belum mendapat panggilan untuk pergi ke tanah suci. Banyak Pak kadang-kadang Pak duitnya, bagus rumahnya, besar gajinya, tapi belum dapat panggilan ke tanah suci. Kenapa? Belum panggilan Allah. Segala macam.
Kadang-kadang kalau dia penampilannya bolehlah rumah bagus, bapak ini ya kan usahanya banyak, mobilnya tidak banyak, tidak sanggup lagi ngitungnya. Mulai dari mobil Avanza ada, Innova ada, Fortuner, Pajero, Alphard, Ferrari, Harrier, Amer, Lamborghini, BMW, LC, Rockstar, Espanol, Exofer, Fantel, Trofer, Lamborghini, Blazer, Lancer, Lever, Ester, Ester. Berapa beli? Apa beli? Adulan 6 miliar. Haji lupa belum. Nah, ya. Umroh lagi belum. Ini ya. Kenapa? Akhirat kalau kenapa? Mungkin niatnya belum dapat ya. Oleh karena itu lagi membicarakan tentang haji, kita sekarang berbicara tentang untuk menghadapi bulan suci. Karena kita untuk mensucikan di bulan Ramadan ini dosa terhadap Allah. Ya, kita ada hadis yang mengatakan siapa yang puasa bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan iman segala macam kan Allah ampunkan dosa-dosa telah lalu kan. Itu dengan Allah itu ada 2 dosa dengan sesama manusia. Oleh karena itu maaf Bu ya, maaf ya Bu, digalau di mana dong galau. Nak bulan Ramadan yang bawalah jiwa yang suci. Jiwa suci, caranya ada ganjalan. Nah, aku dengan siapa untuk mintalah maaf. Kalau kita sudah minta maaf, kita udah salah lagi. Jangan mau jadi keras hati. Aku minta maaf Bu, selama ini kita sudah teguran. Nah kadang-kadang jawab dari mama ngapain dengan kamu. Aku walaupun aku miskin nasi, kalau udah teguran sama sumber hidup. Jadi aku dengan video macam itu, jangan jadi kita keturunan. Walau minta maaf segala macam gitu. Nah cuma kadang-kadang ini dendam. Dendam apa? Penyakit hati. Ya, penyakit hati dendam ya. Apa hati sudah Pak? Hati itu perlunya ya. Ayo mudah-mudahan kami yakin semoga Yusuf tidak banyak ya baik dengan dia berarti amin. Aduh cuma tidak banyak. Yang tidak tegur dengan mertua mungkin ada baik cuma tidak banyak. Yang agak bohong dengan bini mungkin ada baik Bu ya cuma tidak banyak. Yang agak melawan laki ngomong ada baik cuma tidak banyak. Ya biarlah ya biarlah Bu. Kalau ini ada Ramadan sucikan diri selalu. Yang kedua Pak jangan kita tidak ingat. Aku yakin kita merasa apalagi tahunian harta yang kumpulkan ini kan insya Allah tidak haram halal, tapi siapa tahu ada subhatnya. Ada subhatnya. Bukan kami nganjur Pak melakukan subhat. Siapa tahu ada subhatnya. Karena nilai subhat Pak ya 55% dari harta itu haram. 45 yang halal. Nah di sini ya Pak. Jadi untuk membersihkan yang haram itu lewat apa? Zakat. Pak, kalau kami pada zakat kami belum sampai membersihkan data itu banyak macam lewat dengan infak, zakat segala macam, apalagi zakat mal jangan ada mau sampai alayo jangan tunggu haul sampai siap. Kalau fitrahnya, begitu puasa datang boleh fitrah. Nah ini Pak zakat harta. Kenapa? Barangkali ada orang yang dia makan kekenyangan segala macam, tapi dia tidak memikir sebelahnya ada yang hampir menangis tiap hari karena kelaparan. Ini diancam Nabi tidak sempurna masalah itu. Nah ini masalah apa? Kok tidak kikir segala macam. Nah oleh karena itu Bapak-bapak ya kami mengajak ya siapa pribadi kami sendiri tidak Bapak yang ada kelebihan bagi kala sebelum Ramadan bagi kala dengan warga bagi dengan tetangga bagi rezeki jangan dikatakan Bu nah ini Bu ujung zakatnya kamu enggak mau itu sana makan cuma begawi nah ayang ujung lain ngomong baik dari Allah Bu kita penginju ada ujung dalam inju ulai sama mulai yang pemangku diingat terus karena ada boleh kemarin belum mau permaknya, belum lagi jangan, tidak semacam minggu tetangga, ayo bersihkan. Apa itu lewat infak. Apa bedanya Pak? Kalau zakat mal ada ya jumlah tertentu dikeluarkan tertentu. Kalau infak Pak, ya kapan Pak? Infak kapan baik? Maka Pak bercerminlah kamu siapa di desa ini wong galak infak negatif meski walaupun tidak duit. Karena Allah jamin. Apa kata Allah? Al-Baqarah ayat 21 kata Allah, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba." Perumpamaan orang-orang yang gemar infak di jalan Allah. Apa ini di jalan Allah? Jalan Allah ya, puskesmas jalan Allah, rumah sakit termasuk jalan Allah, pos kamling jalan Allah. Nah nyokin biduan tidak masuk itu tidak masuk ya. Cuma kamu jelas siapa tahu atau baik ya.
di jalan Allah, ya. Apa kata Allah? Kamu tuh sama dengan nanam satu biji, tumbuhnya 7 tangkai. Pikuli tiap satu tangkai buahnya 100. Jadi kalau 7 tangkai 700. Berapa? Kita infak dengan di jalan Allah 10.000 kalikan baik 700. Berapa? Nah, cuma kita kurang. Kenapa? Kurang memahami Al-Quran, termasuk kurang percaya dengan Allah. Jadi mudah-mudahan selama ini kurang percaya dengan ayat-ayat, kurang percaya dengan Allah. Biarlah sekarang kita mulai berubah untuk percaya, beriman kepada Al-Quran. Bapak Ibu kami hormati. Lalu, kalau kita memberi ke seorang itu segala macam, harus silakan. Ada katanya infak itu boleh terang-terangan, boleh Pak ya. Apa? Untuk memancing kawan supaya kawan galak pula infak. Masalah riak itu ada di hati kita. Ada apa gelap-gelap bagus pula, cuma tidak memancing kawan. Oh, saya sudah pernah infak duit banyak, apalagi aku. Nah, tergantung dengan niatnya riak atau tidak. Jadi ada dua ayat Pak ya. Lu tunjukkan ada kata-katanya bahwa kalau kamu nak infak itu boleh dengan terang-terangan atau boleh dengan siri atau rahasia. Ya, jangan mudah menilaikan orang riya. Akibatnya apa? Kita itu sudah menilaikan orang itu kurang baik. Nah, ini mudah-mudahan bulan puasa ini kita lakukan ibadah. Baik ibadah itu yang ada hubungan dengan Allah, yaitu sholat segala macam, ada hubungan sama manusia. Itu saling tolong menolong. Kalau kamu tidak negara lagi berbuat baik, negara lagi segala macam, Nabi pernah mendapat nasihat dari Jibril. Mudah-mudahan nasihat ini Pak, nasihat ini adalah nasihat kita. Apa kata Jibril dengan Nabi? Suatu hari Nabi itu menunjukkan sifat-sifat manusiawinya. Maka kata Jibril, Muhammad, isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah sekarangmu, cuma ingat kamu pasti mati. Ya. Kalau hanya sekedar mati Pak, lemah hidup kita. Lemah. Ya Allah. Nabi dinasihat oleh Jibril, hiduplah sekarangmu Muhammad, cuma ingat kamu pasti mati. Boleh tak kami cinta dengan pangkat? Boleh tak jangan cinta dengan jabatan, harta, kedudukan, keluarga, kendaraan? Boleh. Wahbu masih tak indah kamu paling kamu. Cintailah yang kamu senang. Cinta dengan kendaraan, cinta dengan keluarga, cinta dengan adik-beradik, cinta dengan harta. Boleh. Cuma Nabi ingat kamu pasti akan berpisah dengan dia. Ya Allah, belum pernah pakai tengok di televisi, di HP ada orang mati Pak, serta spring bed yang sudah ubur lagi kalau katanya. Spring bed itu tidak lagi, tinggal kalau. Lalu bagaimana? Wa'mal masita fa innaka majziyun, kerjakanlah yang kamu ingin. Artinya apa? Ingin mengerjakan yang baik memang diperintah. Lah, yang jahat dilarang, kamu masih tidak ngawinnya, silakan. Cuma ingat, dua-dua itu ada galau balasannya. Yang baik ada balasannya, yang jahat ada balasannya. Ya, ada kalau balasannya. Ini tahun 70-an lah pernah dengar hadis ini, cuma tidak diperhatikan, tidak nyampe jadi penceramah. Kenapa? Kita terlena dengan lagu. Ya, dikemas oleh Om Irama, judul lagunya boleh saja. Ada kan? Boleh saja, kan? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Esok ataupun lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah, caranya berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Nah ini Pak, ada cerita belum mati sudah ada balasan. Ini cerita, walau benar-benar ya. Kenapa? Ini rintihan orang miskin. Maaf ya, tukang beca sekitar jam sekarang atau jam 9 keluar rumah ingin mencari rezeki, tukang beca. Ya, kalau berdua tidak mungkin dia meca. Kalau kita tidak berdua dia meca dan nyari nafkah. Jam 9 malam baru keluar, nasib kurang beruntung, hujan lebat. Baru 100 meter keluar beca, hujan lebat, duduk dalam beca kedinginan. Nak makan warung kopi jauh, nak minum beca itu juga kedinginan, tukang beca. Nah, lewat tukang bakso. Klip apa klip itu siapa? Aku kata tukang bakso jual bakso.
Masih banyak, masih banyak. Berapa mang bakso kamu semangkok? Kata tukang bakso, dari dulu aku jual bakso ini 5.000 semangkok. Dan alat-alatnya cukup, dari saus sampai tetelan, sampai ke sambal, sampai ke sayur, termasuk pentolnya ada. Harganya 5.000. Cuman tukang beca belum ada tarian. Ada duit 2.000 dari rumah dalam kantong. Makanya orang bakso punya kepengen yang kedinginan nian, bakso kepengen makan bakso. Cuma ada duit 2.000, bisa dapat kau makan bakso kamu 2.000. Ego tukang becak sudah ini waktu itu. Ya, katanya orang nggak tahu diri. Aku dari dulu berjual bakso 5.000 dolar. Sekarang kamu nawar 2.000, jangan tersinggung. Pajak 2.000, cuma jangan tersinggung. Kuah dengan cabai baik. Ya oleh karena itulah yang ada duit juga 2.000 rupiah. Jadi tukang bakso itu semangkuk besar kan ya. Kuahnya cabai 10 kilo. Hujan lebat, panas, lemak. Tapi tadi nanti tanya, mang ini ada kerupuk. Kerupuk ini biasanya untuk pentol. Nggak udah pakai pentol, mang. Nah, tukang bakso atau mang, kalau tidak pakai pentol 5.000. Kalau 2.000 itulah yang adanya, tidak tahu diri loh. Sudah, ya namanya itu hadiah. Nasib ini tak jadi cerita. Entah bulan ke berapa ketemu lagi. Tukang bakso habis belanja di pasar, hari malam hujan lebat, beca lagi. Nah, lama tegak di situ jalan. Malam ada klip apa ya, klip lampu beca. Yo, tukang beca sini. Dapat tukang beca itu datang di rumahnya. Mirip tukang bakso kemarin, bapak ini. Ada apa kamu beca? Iyo. Bentar dulu. Nah, kalau ada dari barang aku, apa? Barang bakso. Jadi memang kami yang carian barang bakso. Berapa biayanya punya? Di mana? Dekat, cuma 80 meter, cuma naik tebing dikit, turun ke rumahku. Nah ingat tukang beca tadi kan masalah harga bakso 5.000, ditawarnya Pak 5.000 biayanya beca ini. Ada kemahannya cak, bukan masalah mahal. Hari hujan, kemudian naik tebing murah. 5.000. Tolong dah bang, tolong aku ini habis belanja bahan bakso, kasih lagi duit aku. Jadi ada berapa? Ada 2.000. Nah sama pulau, ya kan? Kita lagi nambahnya, saya kasih saudara. Kalau kasih tak ada apa-apa, naiklah aku tadi. Ya aku rela kata tukang beca. Nah ini dia, naik tebing hari hujan, bukan main beca. Nah lewat tebing itu giliran turun dekat pengkolan, datang rumahnya diketok pada tukang bakso. Mang stop mang, ini rumahku. Diam. Stop mang, diam. Stop mang, maaf becaku 2.000 udah pakai rim. Jadi beca turun-turun ngerti. Tukang beca minta jam lompat dulu. Tukang bakso plastik kedungan. Alat bakso yang dia galau-galau. Berangkat dari sungai, dukung gening, dukung kaki gitu. Marah dengan tukang beca. Kaki akal, bukan kaki akal. Kamu tuh tidak ingat. Ngapa aku ini gilo, bukan salah gilo. Kamu tidak ingat bulan kemarin apa? Nah, aku nilai yang malam-malam hujan lebat. Kepengen bakso kamu, ada duit 2.000. Kata kamu 2.000 cuma kuah dengan cabai baik, tidak pakai pentol. Nah, sama baik becaku ini 5.000 sebenarnya, kena 2.000 tidak pakai rim. Mamai yang malam di sekolah darat tengah air raya loh, orangnya malam di sekolah darat sarah ya loh. Itu terkait dengan itu pak ya. Dia ada pernyataan, itu tuh ya. Lalu aja pak ya, contoh. Ada kalau balasan, ya. Ada yang masuk dengan dia, ada yang orang lain. Jadi ini pak ya, menghindar daripada sifat itu bahil, kikir, pelit dan sombong. Nah, ajal memang datang. Pak tukang bakso itu para penyakit beli lanjut mati. Nah, berhubung tukang bakso telah mati, ceramahnya habis. Itu perjalanannya udah lagi. Udah macam mana ya? Coba ya, mati ada. Tapi istri tadinya saya, semua itu ada balasan. Itu dengan sama manusia ada di dalam ini yang berada. Kalau dengan Allah Pak, sekejap kita bertobat insya Allah. Satu.
Nah yang kedua kita Pak, tidak mungkin Pak kita sholat tapi tidak sholat. Kita puasa tidak sholat. Sekarang ada berkaitan kami masih ada Pak jadwalnya acara Isra Mi'raj. Tiga nih apa ini tahun baru Isra Mi'raj kemudian menyambung nanti Ramadan. Apa Isra Mi'raj dalam macam? Kita nambah lagi panjang lagi. Ini dengan orang makilah. Itu lagi berita. Tidak apa-apa ya. Ayo apa-apa. Lain coba amplop. Jadi Isra Mi'raj kalau kita puasa perintahnya lewat Jibril. Kita haji lewat segala macam. Nah tapi kalau masalah sholat ini dah Nabi itu dipanggil langsung sholat. Nah kita bersyukur kalau dah Nabi dah kata Pak mana cara melakukan sholat. Bagaimana cara melakukan sholat? Baca. Kita bersyukur. Nah oleh karena itu Pak ya, di sholat itu yang kami pikir apa yang paling besar di sholat itu Pak, memang tanha anil fasa iwan munkar, mencegah perbuatan kegiatan munkar. Ada sholat berkaitan dengan sabar, sebagaimana tertulis dalam Al-Baqarah ayat 45 dan atas 73. Nah yang tidak kalah pentingnya Pak, sholat itu menghindarkan orang dari sifat angkuh, congkak dan sombong. Ayo, maaf ya, jangan tersinggung. Yang selama ini, Pak, selama ini tahun yang lewat dia sombong karena pangkat, dia sombong karena jabatan, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan penampilan, sombong dengan kendaraan. Sudah biarlah. Tapi kalau sudah bisa pakai, kan tidak salah lagi Pak. Apa? Sekarang praktek sholat. Sholat 5 waktu yang wajib saat semalam, subuh, maghrib, zuhur, asar, isya. Itu Pak rata-rata yang sholat mau tidak mau Pak dia mengucap kalimat Allahu Akbar sebanyak 94 kali. Mau tidak mau. Yang pasti Allahu Akbar. Yang ke setengah pasti Allahu Akbar. Yang gini dikit Allah. Yang gini habis suara baik. Tapi mau tak mau dia harus 94 kali Pak. Di mana Pak perinciannya? Malam pagi praktek. Kamu praktek sholat 2 rakaat sholat subuh. Seolah-olah 11 kali kalimat Allahu Akbar. Sholat sunnah 2 rakaat 11 kali sambung. Sholat ber 3 rakaat Pak. Itu langsung Pak ya. Pakai bahannya Allahu Akbar nyampakan. Allahu Akbar nyampakan 17 kali. Sholat maghrib 17 kali. Jadi kalau ada mau sholat subuh dengan maghrib, dia mengucapkan Allahu Akbar cuma 28 kali. 11 tahun 17. Nah, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, itu rata-rata sholat 22 kali 3 66. 66 tambah 28 94 kali. Wong sholat dalam badan suci menghadap Allah, kalimatnya Allahu Akbar dalam arti Allah yang maha besar. Beruntunglah wong banyak sholat sunat lainnya baca 200 kali. Apa? Allah yang maha besar. Kalau benar-benar dia ikhlas mengaku yang Allah besar, dia tidak akan membesarkan diri gara-gara harta. Tidak mungkin dia membesarkan diri gara-gara harta. Kamu banyak harta, iya banyak, kecil. Kamu ada jabatan, kecil. Pangkat kamu naik, kecil. Kamu jadi kepala dinas, kecil. Ilmu kamu luas, kecil. Yang besar-besar, yang besar hanya Allah. Nah, kalau rata-rata kita merasa kecil, duduk berdampingan orang punya ilmu dengan orang awam. Duduk berdampingan pejabat dengan raja. Duduk berdampingan yang pangkat kopral dengan jenderal. Kenapa? Semua itu adalah kecil. Nah, melengkapnya baik-baik itu sebagainya. Ya. Jadi mudah-mudahan ya selama ini sifatnya sombong gara-gara itu yang lalu biar lalu. Terima kasih, mohon maaf. Inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama ibadah, ibadah serabut bukan Pak ya. Kalau pertama ibadah serabut lain tentunya ya, bukan kan. Beli rumah jual pempek nyampak di sumur dimakan ikan. Karena yang ceramah datang dewe tulu koi honornya ditambahkan. Kami datang dewe kan. Jangan ngeluarin apa ya. Buyur bebas sama bapak ibu. Ibu kalau tak ada mampu itu nama Ramadan Bu ya. Ya Bu. Itu sampai ke tulis ya. Banyak ada baik. Ada lawan lagi ada baik. Akan kau di banyak lain amin. Sebelumnya kita bertawasul dulu. Ilah dan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyukuru ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardha wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanal munaffisi an kulli madiyun, subhanal mufarriji an kulli mazun, subhanal man ja'ala khazaina bainal kafi wan nun, subhanal man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju mufarrij, ya mufarrij mufarrij, ya mufarrij mufarrij, farij anna wa hamana wa hamma farjan adilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Arsyil Azim. Kami ya Allah yang hadir malam ini manusia biasa, tentunya tidak lepas daripada salah, khilaf, keliru dan dosa. Kepada Engkau lah kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan, bimbingan dan ampunan. Kami jujur dan sadar dapat melaksanakan acara ini semata-mata kami karena mendapat ridho dan izin-Mu, membawa rahmat dan nikmat-Mu ya Allah. Oleh karena itu beri kami nikmat-nikmat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan, nikmat pangkat dan jabatan, nikmat harta dan pekerjaan, nikmat keluarga dan teman-teman, nikmat ilmu dan keahlian. Semoga dengan nikmat tersebut kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban, baik yang berhubungan dengan Engkau yang disebut hablum minallah ataupun yang berhubungan dengan sama kami yang disebut hablum minannas. Allahumma ya Allah, beri kami rezeki yang berkah, terlebih dalam menghadapi bulan puasa ya Allah. Beri kami sehat yang prima ya Allah untuk menjalankan ibadah tersebut. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kampung kami Togayor ini orang-orang yang ahli ibadah ya Allah. Jauhkan kampung ini dari bencana dan fitnah, jauhkan mereka dari malapetaka dan bahaya. Singkirkan masyarakat dusun Pegayun, sifat iri dan sedekah ya Allah. Jadikan anak cucu kami Pegayun ini itu hamba-Mu yang berintek dan perintah kepada-Mu ya Allah. Manakala di antara kami ada yang berbeda pendapat dan bersisi paham, jangan ya Allah membuat kami berpecah belah, apalagi terjadi bermusuh-musuhan. Alangkah baiknya kalaupun ada perbedaan, dan kita itu seumpama jembatan yang menghubungkan satu dengan yang lain. Semoga kami dapat dipertemukan lagi ya Allah dalam bulan Safar pada tahun 1408 Hijriah yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.